Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu belajar campuran dari jamu temulawak. Di depan tadi video kita sama saksikan proses pencampuran, penyaringan, dan pengadukan ya jamu temulawak. Yuk kita saksikan lebih lengkapnya jamu temulawak dari proses awal hingga akhir. Iya, kita parut. Inilah jamu buatan dari Ibu Eni ya. Luar biasa, enak. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu satu, mendeskripsikan perbedaan antara unsur senyawa dan campuran. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai metode untuk memisahkan campuran. Dan yang ketiga adalah menggali metode-metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Apa itu campuran? Suatu benda disebut campuran jika tersusun dari dua atau lebih zat yang dicampurkan tanpa perbandingan tetap. Pada campuran, sifat-sifat zat penyusunnya masih tetap ada. Artinya, setiap zat masih menunjukkan sifat aslinya atau ciri aslinya. Ciri-ciri campuran yang pertama ya, terdiri atas lebih dari satu jenis zat yang dicampurkan. Yang kedua, sifat awal zat penyusunnya tidak berubah setelah pencampuran. Dan yang ketiga, campuran dapat dipisahkan kembali menjadi zat penyusunnya secara fisik tanpa menghasilkan zat baru. Ada dua jenis campuran seperti yang kita ketahui. Yang pertama ya, campuran bersifat homogen, yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur rata ya, homogen ya, dan tidak terlihat lagi perbedaannya. Contohnya seperti air gula ya, air teh. Nah, untuk yang kedua adalah campuran heterogen, di mana zat penyusunnya masih dapat dibedakan dalam campuran, masih dapat terlihat ya. Contohnya ini seperti campuran kunyit ataupun temulawak ya yang telah dicampurkan ke dalam air. Campuran homogen. Campuran yang bersifat homogen adalah larutan, di mana tidak dapat dibedakan antara dua zat atau lebih yang dicampurkan. Nah, contohnya adalah larutan gula ya. Ketika gula dilarutkan dalam air, diaduk rata, tidak dapat lagi dibedakan mana gula, mana airnya. Begitu juga ketika kita tambahkan teh ke dalamnya, tidak bisa kita bedakan antara zat-zat penyusun campuran. Campuran heterogen terdiri dari dua, yaitu suspensi dan koloid. Campuran yang bersifat suspensi merupakan campuran yang terdiri dari partikel padat berukuran cukup besar dan tidak larut sempurna di dalam zat cairnya. Partikel pada suspensi dapat mengendap jika didiamkan dan dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa.
Sedangkan koloid merupakan campuran yang partikel penyusunnya berukuran lebih kecil dibandingkan suspensi, sehingga tidak mudah mengendap. Partikel koloid tersebar merata dan tidak dapat dipisahkan dengan cara penyaringan biasa. Campuran dalam jamu temulawak yang merupakan suspensi, ini contohnya campuran temulawak ya yang dicampurkan dalam air kemudian diperas. Nah, ini akan menghasilkan campuran yang bersifat suspensi. Di mana jika campuran ini kita biarkan lama-kelamaan akan terjadi endapan di dasarnya. Nah, akan terbentuk dua lapisan dan ini dapat terpisah. Nah, inilah ciri-ciri dari suspensi. Kemudian yang bersifat koloid di sini adalah air gula ya, air untuk menghilangkan rasa kelat setelah minum jamu. Nah, kita lihat penampakannya, warnanya lebih keruh. Nah, namun cukup stabil sehingga tidak terjadi pengendapan. Baik, kita saksikan jenis-jenis campuran dalam jamu temulawak dalam video berikut. Ini adalah campuran temulawak ya. Pembuatannya dari mulai pemarutan temulawak, kemudian diperas. Setelah diperas, nah diberi campuran gula merah secukupnya, garam secukupnya, dan asam jawa secukupnya. Kemudian dimasak hingga matang. Nah, ketika sudah matang disaring kembali. Nah, inilah terbentuk campuran temulawak. Nah, campuran temulawak ini seperti yang kita lihat ya terbentuk dua lapisan ya, dua lapisan. Nah, di atas ini agak keruh, yang di bawah ini pada seperti memadat ya. Nah, jadi ini campuran temulawak ini tergolong suspensi. Kemudian kunyit. Nah, kita lihat kunyit, cara proses produksinya juga sama ya. Kunyit diparut, diperas, tambah air tentunya ya, diperas, campur gula merah cukupnya, asam jawa cukupnya dan garam cukupnya. Kemudian dimasak hingga matang, kemudian disaring lagi ya. Nah, penampakannya ya terbentuk dua lapis juga, di atas keruh, kemudian di bawah ini kita lihat ada seperti padatan. Nah, jadi campuran kunyit ini tergolong campuran suspensi ya. Nah, ini adalah beras kencur ya. Kencur diparut, kemudian diperas, kemudian dicampur dengan rendaman beras yang kemudian dihaluskan ya, digiling. Nah, dimasak hingga matang. Nah, seperti yang kita lihat juga membentuk dua lapisan. Di atasnya ada keruh, di bawahnya ini seperti padatan berasnya ya. Nah, jadi ini termasuk campuran yang tergolong suspensi. Nah, ini adalah air gula. Ini campuran dari gula merah, jahe, serai, dan kayu manis. Nah, ini diminum setelah minum jamu temulawak agar menghilangkan rasa kelat, agak sedikit keruh ya. Nah, kita definisikan sebagai campuran jenis koloid. Ini adalah rempah ratus. Rempah ratus kita lihat dari visualnya ini lebih jernih ya, walaupun masih ada warna coklat muda ya. Nah, rempah ratus ini adalah rempah-rempah seperti kayu manis, daun salam, ketumbar, sirih Cina, daun asam urat, dan rempah ratus. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Nah, dari visualnya ini kita definisikan ya, ini sebagai campuran jenis larutan karena dia terlihat sangat homogen. Seperti di awal, bahwasanya campuran ini dapat dipisahkan. Pemisahan campuran partikel yang larut. Nah, ini contohnya adalah evaporasi dan kristalisasi. Memanaskan larutan hingga pelarutnya menguap. Setelah pelarutnya menguap, zat terlarut akan tertinggal dalam bentuk padatan atau kristal. Nah, ini contohnya adalah pembuatan garam laut ya secara tradisional. Air laut dipanaskan menguap sehingga tinggallah partikel garam dapur yang berbentuk padatan kristal. Kemudian yang kedua adalah destilasi atau penyulingan. Destilasi penyulingan adalah cara memisahkan campuran dengan menguapkan cairan, kemudian uapnya ini didinginkan sehingga kembali menjadi cair. Ini contohnya adalah penyulingan minyak bumi ya. Satu lagi pemisahan campuran partikel yang larut yaitu kromatografi. Teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat warna dalam suatu campuran seperti tinta atau
pewarna makanan. Nah, dari cara ini kita dapat mendeteksi ya atau mengidentifikasi zat-zat apa saja yang terdapat pada campuran tersebut. Sekarang kita akan pelajari pemisahan campuran partikel tidak larut, yaitu dekantasi, mengendapkan partikel padat. Nah, ini contohnya pada jamu temulawak. Jika dibiarkan, maka akan terjadi endapan. Nah, ini makanya ketika jamu temulawak kita beli tidak kita langsung minum, maka ketika akan meminumnya ini kita aduk dulu atau kita kocok dulu botolnya, baru kita minum. Yang kedua adalah penyaringan. Nah, penyaringan ini menyaring partikel padat yang tidak larut menggunakan saringan. Berikutnya adalah sentrifugasi. Memisahkan campuran dengan memutarnya sangat cepat, sehingga partikel padat mengendap di bawah, sementara cairannya berada di atas. Ini terjadi ya, atau bisa kita lihat pada proses pemisahan elemen-elemen darah. Kemudian yang kedua adalah pemisahan magnetik. Magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Ini contohnya pada industri ya, pemisahan besi dan baja dari pengotor-pengotor lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai campuran. Semoga anak-anak Bapak semuanya dapat memahami dengan baik. Terima kasih atas